Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tanah Terkutuk. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kunjungi juga akun YouTube penulis yang linknya juga nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mayang masih mengoceh segala macam tentang sekolah, tentang kawan-kawannya di tempat indekos, maupun tempatnya praktek lapangan di sebuah bengkel resmi, merek sepeda motor ternama. Jenar mendengarkan dengan mata terpejam. Sesekali ia menimpalinya. Tiba-tiba, Jenar teringat akan sesuatu. "Dok, pintu garasi dan pintu depan tadi sudah dikunci belum ya?" Seketika Mayang menghentikan bicaranya. Sepertinya belum, Bu. Tadi kan cuma masukin sepeda motor, lalu pintu ditutup gitu aja." Jenar menyibakkan selimut dan turun dari tempat tidur. Mayang mengikutinya. "Sepi sekali ya di luar, gelap gulita." Mayang menggumam sambil mengintip keluar rumah melalui gorden pintu kaca. "Ayo balik tidur," ajakku. "Sebentar, Bu, sini deh lihat, ada kabut di depan rumah. Belum pernah aku lihat seperti ini, kayak di film-film loh." Suaranya antusias sekali. Ia masih mengintip keluar, namun tangan kanannya melambai-lambai, mengajak Jenar mendekatkan batang hidung ke kaca pintu yang dingin. Ini malam Jumat, malam yang bagi kebanyakan orang dipercaya menjadi malam kemunculan para makhluk halus. Itu pula yang membuat Jenar merasa enggan untuk mengintip keluar rumah. Ia sudah cukup melihat sesuatu yang janggal di dalam rumah, tidak ingin lagi melihat apa saja yang berkeliaran di luar sana. Namun demi menyenangkan hati Mayang dan menghindari ledekannya, Jenar pun menurut saja. Ia mendekatkan wajah pada kaca. Terlihat kabut melayang tipis di jalan paving block dan mengambang di atas hamparan tanaman padi di sawah serta sela-sela tanaman sengon laut di depan rumah. Cukup 2 detik memandang, lalu lekas ditutupnya gorden itu dengan sekali tarik. "Dingin, ayo buruan tidur, nanti kamu masuk angin." Mayang menuruti perintah Jenar. Mereka kembali ke dalam kamar dan menarik selimut. Mereka tidak lagi saling berbicara. Rasa kantuk pun mulai menyerang. Jenar merasa masih setengah sadar saat mendengar sesuatu yang ganjil di luar selain suara rintik hujan. Suara itu seperti logam yang diseret, bergemerincing tapi berat. Jenar memasang telinga, menduga-duga apa itu. Mayang menggeliat, membalikan tubuh menghadap sang ibu. Dalam keremangan cahaya lilin yang masih sepertiga batang, ia berbisik. "Suara apa itu, Bu?" Jenar meletakkan telunjuk di bibir, memberinya isyarat untuk diam. Suara itu terdengar lagi. "Ada orang yang masuk rumah kita kah?" tanyanya lagi. Kali ini matanya menatap Nyalang. Jenar masih mendengarkan dengan seksama. Bukan di dalam rumah. Suara itu berasal dari jalan depan rumah." "Atau dia berusaha masuk rumah kita?" "Tidak, suaranya seperti di jalan paving block di bawah pohon mangga." Mereka berbicara dengan berbisik sepelan mungkin. Jarak dari tempat tidur ke depan rumah hanya sekitar 4 meter dan terhalang tembok yang terbuka di bagian atas. Tidak heran bila suara itu bisa terdengar sangat jelas. "Kita periksa?" tanya Mayang. Jenar menatapnya ragu-ragu, antara mengiyakan atau menolaknya. Akhirnya Jenar pun menyerah. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut, lalu mengendap-endap ke pintu depan. Disingkapnya sedikit gorden di bagian sudut. Mayang menyusul di sebelahnya.
mencoba menyingkap gorden lebih lebar. Gelap gulita di dalam dan di luar rumah itu. Namun, dalam beberapa detik kemudian, mata mereka pun jadi terbiasa dalam kegelapan. Hujan masih turun rintik-rintik, kabut masih mengambang di udara. Bayangan dahan pohon sengon laut bergoyang ke sana kemari diterpa angin. Lalu, suara gemericing itu terdengar lagi. Ada sesuatu yang bergerak, tapi mereka tidak bisa melihatnya karena letaknya di tembok samping depan rumah. Mungkin anjing yang lepas, Bu. Rantainya masih tersangkut di lehernya. Memang mereka sering melihat anjing liar maupun yang ada pemiliknya berkeliaran di sekitar lingkungan rumah mereka. Sebelum sempat menjawab, Mayang sudah membuka pintu dan berdiri di teras rumah itu. Mau tidak mau, Jenar pun menyusulnya. Gerimis yang menyambut tubuhnya membuatnya menggigil. Namun ada yang membuatnya lebih menggigil lagi saat melihat apa yang membuat Mayang terpaku. Di jalan paving block di depan rumah itu, mereka melihat sesosok lelaki dengan tubuh separuh telanjang dan hanya mengenakan celana pendek compang-camping sedang merangkak-rangkak. Di kakinya terkait cincin logam dengan rantai yang besar yang menghubungkan kedua pergelangan kakinya. Lelaki itu mengerang-erang kesakitan. Beberapa kali ia terbaring tengkurap karena kelelahan. Di hadapannya, sekitar 2 meter dari tubuh lelaki itu, seorang lelaki lain berseragam prajurit Jepang sedang menodongkan pedangnya ke arah lelaki itu. Mereka berdua berbicara menggumam entah dengan bahasa apa. Tampaknya si prajurit memaksa lelaki itu untuk terus bergerak dengan menyeret kakinya. Saat kabut tersingkap, tampak terlihat dengan jelas lengan kanan lelaki itu tampak buntung, terpotong rapi seperti ditebas dengan pedang. Jenar merasa miris melihat pemandangan itu. Mayang pun tidak mampu berkata-kata. Dan tiba-tiba saja, sosok prajurit Jepang itu memutar kepalanya ke arah mereka. Lalu ia berteriak keras dalam bahasa Jepang dan mengacungkan pedangnya. Spontan Jenar menarik tangan Mayang hingga tubuhnya menghantam kusen pintu. Ia seperti baru tersadar. Dengan panik segera ditutupnya pintu dan dikunci double. Lalu diseretnya Mayang ke ruang tengah. Apa itu tadi, Bu? Mayang masih shock dan kebingungan. Udah, diam. Ayo kita masuk kamar, tutup pintu. Besok kita ke rumah Mbah. Saat mereka sudah berada di dalam kamar, Jenar masih tetap bersikap waspada. Namun suara gemerincing logam itu tidak terdengar lagi. Jenar gelisah. Hingga lewat tengah hari belum ada kiriman material dari Mas Amang. Mayang sudah pulang dari sekolah dan harusnya mereka segera berangkat ke rumah neneknya. Pada dering kedua, panggilan telepon Jenar langsung diangkat oleh Mas Amang. Maaf Mbak, pasir sedang langka. Terpaksa aku ambilkan dari kota yang agak jauh. Tunggu aja ya, tadi aku telepon sopirnya. Dia bilang sudah sampai Semarang kok. Jenar menggerutu dalam hati. Kalau truk material itu baru sampai Semarang, tentu saja sudah sore saat sampai di rumah ini. Jadi kita tunggu material datang, Bu? Tanya Mayang sambil mengunyah makan siangnya. Jenar menghela nafas. Ya terpaksa, aku gak mau mereka naruh material sembarangan di jalan. Nanti bisa kena tegur warga. Berarti nanti kita lewat Alas Ijo udah malam dong. Menurutmu bagaimana? Kita batal ke rumah Mbah? Enggak lah, kita tetap ke sana, udah terlanjur janji. Jenar mengangguk. Terbayang cerita adik lelakinya. Waktu itu ia pulang tengah malam ke rumah ibu mereka. Sejak dari jembatan di tengah Alas Ijo hingga masuk ke wilayah perkampungan, sepeda motornya diboncengi oleh makhluk halus berwujud perempuan. Jenar mengusap lengannya yang tiba-tiba merinding. Jenar berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Sudah beberapa kali ibunya menelpon, menanyakan pukul berapa mereka akan tiba. Beliau sudah memasak untuk mereka. Rasa gelisah sedikit mengalihkan rasa takut Jenar atas kejadian semalam. Untungnya hingga hari ini tidak ada kejadian aneh lagi di rumah ini. Sekitar pukul 4 sore datanglah 2 truk mengantarkan pasir dan batu bata pesanannya. Jenar memberikan instruksi agar mereka menuangkan muatannya di lahan kosong samping rumah dan jangan sampai menjorok ke jalan. Hampir pukul 5 sore saat 2 orang tukang menyelesaikan memindah tumpukan batu bata dari truk ke lahan kosong di sebelah rumah. Jenar menghitung waktu dengan cemas. Perjalanan menuju rumah ibunya memakan waktu lebih dari 1 jam. Itu artinya mereka akan tiba di Alas Ijo menjelang maghrib.
Ah, sudahlah. Jenar menguatkan hati untuk berangkat. Segera Mayang menyambar tas berisi pakaian mereka. Lalu Jenar pun mengeluarkan sepeda motor selagi Mayang menyalakan lampu dan mengunci semua pintu. Jenar mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sedang, berbaur dengan para buruh yang selesai bekerja dan pulang ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan, Jenar dan Mayang mengobrol segala macam, termasuk tentang prajurit Jepang yang mereka lihat semalam. Apa mungkin dulu lahan rumah kita menjadi tempat pembantaian para Romusa, Bu? Bisa jadi. Kalau tidak, mengapa kita melihat penampakan itu? Mayang terdiam. Jenar berkonsentrasi pada arus lalu lintas yang semakin padat. Pengemudi sepeda motor yang sebagian besar buruh muda di perusahaan mebel mengemudikan sepeda motor mereka dengan kecepatan tinggi. Kemacetan terjadi di perempatan di depan pasar. Rupanya arus lalu lintas sedang dialihkan karena sedang ada perbaikan jalan. Jenar membelok ke arah kanan, melewati area persawahan dan pedesaan. Itu artinya jarak perjalanan mereka akan lebih lama, sekitar 15 hingga 20 menit. Mereka kembali ke jalan raya sekitar 10 menit berikutnya, dan tidak lama kemudian mereka pun memasuki kawasan hutan jati alas ijo. Suhu udara menurun saat mereka memasuki kawasan hutan suaka itu. Matahari sudah nyaris tenggelam di ufuk barat. Kegelapan mulai melingkupi sekeliling mereka. Pohon-pohon jati hanya berupa bayangan hitam yang menjulang mengerikan. Di beberapa tempat, tumbuh pohon besar yang dahannya menjulur ke arah jalan, sehingga membuat jalan menjadi gelap gulita. Hanya lampu depan sepeda motor yang menjadi sumber penerangan mereka. Bu, bunyikan klakson di tikungan itu. Jenar diam saja. Kata Om Bagas, sering terjadi kecelakaan itu karena orang melihat penampakan melintas. Kata orang-orang, di hutan ini banyak korban kekejaman PKI yang dikuburkan begitu saja. Jenar memutar bola matanya. Rumor itu sudah ia dengar sejak kecil. Keangkeran alas ijo memang sudah terkenal sedari dulu. Shh, sudah, diamlah. Mayang langsung diam mendengar teguran sang ibu. Jenar dapat merasakan lengan Mayang semakin erat memeluk pinggangnya. Jenar memencet klakson 2 kali, berbisik Assalamualaikum, lalu memelankan laju sepeda motornya dan menikung dengan hati-hati dan konsentrasi penuh. Bulu kuduknya meremang. 5 menit setelah tikungan itu, mereka membelok ke sebelah kiri, menempuh jalan berbatu, banyak kubangan air dan becek berlumpur. Gerimis mulai turun. Jenar membuka kaca helmnya karena pandangannya yang mulai buram. Kecepatan sepeda motornya pun turun drastis. Jenar tidak mau tergelincir dan terjungkal ke dalam kubangan, atau yang lebih parah, mengalami pecah ban. Bu, hati-hati di jembatan itu, bisik Mayang lirik, tepat di belakang telinga kanan Jenar. Jantung Jenar menghentak-hentak kencang saat sepeda motornya semakin mendekati jembatan angker itu. Ia tidak mungkin mengebut karena situasi jalan yang seperti ini. Namun Jenar berdoa di dalam hati agar sosok perempuan yang sering dibicarakan orang itu tidak mengganggu mereka. Jembatan itu ukurannya hanya sepanjang 3 atau 4 meter dan sudah miring karena tanahnya yang tidak stabil. Kata orang, sosok makhluk halus itu sering mengganggu orang yang lewat dengan cara membonceng sepeda motor mereka, terutama para pengojek. Atau biasanya ia hanya duduk di jembatan itu dengan menggoyangkan kaki sambil tertawa cekikikan. Jenar bergidik dan menggelengkan kepala kuat-kuat, mengusir fantasi itu dari kepalanya. Hujan, Bu, mau pakai jas hujan? Enggak, aku gak mau berhenti, tanggung, sudah hampir masuk desa, tolak Jenar. Mereka melewati jembatan itu, aman, tidak terjadi apa-apa. Ia menghela nafas lega. Namun, baru saja ia merasa senang, tiba-tiba dari arah kirinya terdengar tawa cekikikan yang keras, tepat di telinganya, disertai angin dingin yang seakan melintas. Tubuh sebelah kiri Jenar terasa amat dingin. Seketika ia memekik. Mayang terkejut. Apa itu, Bu? Teriaknya panik. Baca doa yang kenceng, Duk. Jenar mendengar Mayang membaca ayat kursi keras-keras, sementara ia bersikir sambil susah payah menstabilkan sepeda motor yang nyaris oleng karena tangannya yang licin dan basah. Untunglah makhluk itu tidak menampakkan diri atau menghadang mereka. Beberapa menit kemudian mereka memasuki area desa. Jalan mulai mulus beraspal. Meski hujan masih turun, tapi Jenar merasa gerah di balik jaketnya. Ketakutan tadi memompa adrenalin
dan memeras keringatnya. Ia merasa sangat lemas. Ibu Mar, Ibu Jenar, membuka pintu dan menyambut mereka. Jenar menuntun sepeda motor dan memasukkannya ke samping rumah. Mereka berganti pakaian, sholat, lalu makan bersama. Selama makan, Mayang bercerita kepada nenek dan nenek buyutnya bahwa baru saja mereka mendapat gangguan dari makhluk penghuni jembatan itu. Lain kali jangan lewat situ setelah maghrib. Untung dia tidak sampai bikin kalian celaka, nasihat Bu Mar. Esok paginya hujan sudah reda. Jenar terbangun dan mencium bau asap khas dari arah pawon, sebutan untuk dapur di rumah Bu Mar. Nenek Jenar masih memasak menggunakan tungku kayu bakar, meski sudah berkali-kali Bu Mar mengajarinya untuk menggunakan kompor gas. Kata nenek, banyak kayu bakar di kebun dan ladang mereka. Sayang kalau tidak digunakan untuk memasak. Jenar membangunkan Mayang dan mereka berdua pun turun ke pawon. Di luar masih mendung. Pawon tampak remang-remang, hanya mendapat cahaya dari lampu bohlam 5 watt dan api dari tungku. Nenek sedang mengaduk nasi di atas dandang, sebutan untuk panci yang berukuran besar. Bu Mar sedang memarut kelapa. Mereka mendongakkan kepala dan tersenyum saat Jenar dan Mayang menuruni tangga pendek dari rumah utama menuju ke dapur yang masih berlantai tanah. Dipandanginya sekeliling dapur ini masih sama seperti terakhir kali Jenar berkunjung, hampir setahun yang lalu. Bu Mar tinggal di rumah ini bersama nenek sejak bercerai dengan ayah Jenar beberapa tahun lalu. Dinding dapur berupa potongan papan tidak beraturan yang berasal dari belahan batang kayu yang dipaku begitu saja. Atapnya genteng tanah liat. Peralatan masak dari tanah liat ditata bercampur dengan aluminium di rak kayu. Bawang merah dan putih digantung di para-para. Jagung bertumbuk di atas amben, masih dengan kulitnya yang mulai mengering. Di sudut dapur tergeletak puluhan butir kelapa dan 2 butir buah nangka berukuran besar yang setengah matang, hasil dari kebun nenek. Tepat di sisi luar pintu dapur diletakkan kayu bakar yang ditumpuk hingga setinggi atap. Jenar meraih dingklik, bangku kecil yang pendek dari kayu, lalu mendekat ke tungku sambil mendorong kayu bakar dan meniupnya dengan menggunakan semprong potongan bambu agar apinya tetap menyala. Rasa hangat dari tungku merambati tubuhnya. Sana, kalau mau sarapan dulu, Nduk. Ada sayur lodeh di panci, lauknya ikan di para-para. Nenek menunjuk panci di atas tungku berjejer dengan dandang dan kepara-para. Nanti saja, Mbah. Belum terlalu lapar, jawab Jenar. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba saja terdengar sapaan Pak Dewarso di ambang pintu dapur. Wah, ada Cak Ayu datang. Kapan kalian sampai? Tanya beliau dengan suara menggelegar dan senyum lebar. Jenar bangkit dan menyalaminya. Mayang menirukan sikap ibunya. Pak Dewarso masuk ke dapur nenek dan duduk di amben balai kayu di sebelah Bu Mar. Makan sana, Sok, kata nenek menawarinya. Pak Dewarso menolak. Ia sudah sarapan di rumah. Letak rumah Pak Dewarso di bawah rumah nenek. Meski bukan saudara, tapi mereka sangat dekat dengannya. Lelaki separuh baya itu seorang pedagang sapi. Orang sering memanggilnya dengan sebutan Warso Blantik, yang artinya Warso si pedagang hewan. Ada kopi, Mbah? Tanyanya pada nenek. Nenek membuatkannya kopi yang bercampur gilingan jagung, lalu menyeduhnya dengan air panas di dalam gelas besar bergagang. Pak Dewarso meniup-niup dan menghirup kopinya dengan nikmat. Bagaimana kabarmu, Nduk? Sudah menikah lagi atau belum? Tanyanya, disusul dengan tawa terkekeh, memamerkan gigi-giginya yang menghitam karena nikotin. Belum, Pak Dek, jawab Jenar santai. Lelaki itu masih menanyai Jenar di mana Jenar bekerja dan tinggal. Kali ini Jenar tertarik untuk menanyainya tentang Jatipati. Nenek, Bu Mar dan Pak Dewarso tampak terhenyak saat Jenar bercerita tentang penampakan prajurit Jepang dan tawanannya yang tadi malam ia dan Mayang lihat di depan rumah mereka. Kamu itu sembrono, kenapa dulu membeli lahan dan sampai membangun rumah di lahan itu? Serga Pak Dewarso. Jenar diam sejenak, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Apakah aku perlu berdiskusi dengan orang lain terkait rencanaku untuk membeli lahan dan membangun tempat tinggalku sendiri, pikir Jenar. Pak Dewarso seperti mendengar pertanyaan yang hanya Jenar ucapkan di dalam batinnya.
Seandainya dulu kamu berdiskusi denganku, pasti aku melarangnya dan membantu mencarikanmu lokasi lain. Memangnya kenapa dengan lahan itu, Pak Dek? Tanya Jenar penasaran. Ia memutar dingkliknya dan kini duduk menghadap Pak Dewarso. Kawasan di rumahmu itu adalah hutan belantara yang tepat berada di tepi pantai. Di situ ada juga beberapa makam jawara yang kini malah disalahgunakan orang untuk mencari pesugihan. Bukan hal yang baru, aku sudah mengetahui hal itu dari istri Mas Amang, gumam Jenar dalam hati. Ia masih diam mendengarkan penjelasan Pak Dewarso. Waktu dibangun perumahan, karyawan milik sebuah BUMN, para jin dan makhluk halus yang semula tinggal di sana akhirnya dipindahkan atau dibuang ke kawasan rumahmu. Beberapa paranormal didatangkan untuk bernegosiasi dengan mereka dan memindahkan makhluk-makhluk itu dengan berbagai syarat. Bahkan katanya ada yang sampai minta digendong atau minta tumbal untuk pindah ke sana. Pak Dewarso menghirup lagi kopinya sebelum melanjutkan. Pendengarnya sabar menunggu. Mereka tidak mau para karyawan elit BUMN itu diganggu oleh para makhluk halus yang akan menyebabkan mereka tidak kerasan untuk tinggal di sana. Karena sebelumnya proyek pembangunan perumahan itu sudah makan beberapa korban dari para tukang bangunan. Dari mana Pak De tahu semua itu? Tanya Jenar. Dari percakapan orang-orang di pasar Wage, tempatku berjualan. Oh ya, sebelum mereka memindahkan para makhluk itu, sebenarnya kawasan tempat tinggalmu sudah angker. Banyak mayat dikubur di sana dengan tidak layak, baik mayat pribumi yang menjadi korban kekejaman Belanda dan Jepang, maupun mayat para penjajah itu sendiri. Makanya Tondo, pindah dari rumah itu, jual saja, cari tempat lain. Jangan bertahan di sana kalau kamu tidak siap mental. Pak Dewarso menghabiskan sisa kopinya lalu bangkit. Terima kasih kopinya Mbah, katanya kepada nenek. Sudah, sekarang aku tak kerja. Mau kulahkan sapi dulu ke desa sebelah, pamitnya. Jenar masih terdiam saat Pak Dewarso berlalu. Bumar memandanginya. Kapan kamu kembali ke rumah, Duk? Besok pagi para tukang sudah datang, Bu. Mungkin nanti sore kami pulang, jawab Jenar. Lebih baik besok pagi saja, selepas subuh, agar malam ini kamu tidak perlu tidur di rumahmu, saran Bumar. Jenar hanya diam. Otaknya masih berusaha mencerna pelan-pelan cerita Pak Dewarso. Apa yang harus ia lakukan? Sementara ia sudah terlanjur membayar banyak kepada Mas Amang untuk membeli sejumlah material. Selain itu, Jenar juga sudah meminta kepada para tukang untuk bekerja setidaknya selama 2 bulan. Tidak mungkin membatalkan mereka semua. Jenar sungguh berada dalam dilema. Jenar menyibakkan selimut dengan enggan. Dinginnya udara pegunungan menusuk tulang yang membuat kulitnya meremang. Dengan jari gemetar karena kedinginan, ia goyangkan tubuh Mayang agar segera bangun dan menyuruhnya untuk bersiap. Bumar sudah menjerang air di pawon dan menyiapkan teh panas untuk mereka. Sarapan dulu, Dok, biar perut gak kosong, nanti masuk angin, kata wanita itu. Enggak, Bu, enggak terbiasa makan terlalu pagi seperti ini. Nanti saja di rumah, tolak Jenar. Ia hanya menyikat gigi dan mencuci muka, lalu berganti pakaian dan memakai jaket dengan rapat. Ditengoknya keadaan di luar rumah dengan membuka pintu pawon yang diselot palang kayu besar. Masih gelap dan berkabut. Mendung masih menggantung. Jenar berharap hujan tidak turun selama perjalanan nanti. Sambil menghirup teh panas dan mengganjal perut dengan beberapa potong pisang rebus, mereka mengobrol dengan nenek dan Bumar. Kamu masih mau bertahan di rumah itu, Dok? Nenek bertanya sambil mengisi air dalam dandang di atas tungku. Jenar menatap nyala api yang membesar di bawah tungku saat Bumar menambah kayu bakarnya. Aku sudah terlanjur membeli material dan menyewa tukang, Nek. Sebaiknya aku teruskan saja renovasi rumah itu. Entah nanti akan ditempati atau akan kujual. Yang penting sudah direnovasi. Tapi kalau setelah renovasi tidak kamu tempati atau kamu jual, nanti lama-lama akan rusak, Dok. Sayang uangmu kau hamburkan, sela Bumar. Entahlah, Bu, untuk sementara ini begitu saja dulu. Aku gak akan melakukan banyak renovasi kok. Yang penting-penting saja. Bumar terdiam.
Nenek hanya mengangguk-angguk dengan raut wajah cemas. Setengah jam kemudian Jenar dan Mayang berpamitan. "Ibu akan berkunjung ke rumahmu saat keadaan sudah memungkinkan," kata Bumar saat Jenar mencium punggung tangannya. Jenar dan Mayang pun berpamitan kepada kedua orang wanita yang mereka cintai itu. Selama perjalanan menuju ke jalan raya, mereka tidak berpapasan dengan satupun kendaraan. Hanya beberapa orang petani yang berjalan kaki ke sawah, ladang, atau lahan mereka yang berada di antara hutan jati. Mereka kembali melewati jembatan angker itu. Ketakutan mereka sudah sirna karena suasana sudah sedikit tenang. Sinar matahari mulai mengintip di setelah pohon jati. Jalan raya pun belum terlalu padat, masih terlalu pagi bagi para pelajar dan buruh untuk berangkat. Mereka tiba di rumah lebih cepat. Jenar menyempatkan diri untuk mandi, lalu menyapu halaman dari daun-daun mangga dan jambu yang berserakan sambil menunggu para tukang datang. Mayang sudah berganti seragam dan siap berangkat ke sekolah. Tidak berapa lama terdengar suara sepeda motor beriringan menuju arah rumah itu. 6 orang tukang itu datang dengan mengendarai 3 sepeda motor. Salah seorang tukang yang tertua di antara mereka menghampiri lalu menyalami Jenar. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Pardi. "Ini Pak Sugi, Pak Anto, Heri, Rianto, dan Agus." Mereka tersenyum saat dikenalkan satu persatu. Sesuai kesepakatan, mereka akan tinggal di rumah itu dan mendapat libur setiap hari Minggu. Mereka akan mendapat upah setiap Sabtu sore sebelum pulang ke rumah masing-masing di kota lain. Jenar menunjukkan kepada mereka bangunan di sebelah kanan rumahnya yang sedianya akan dijadikan tempat indekos. Ada 3 buah kamar yang sudah jadi, namun hanya 1 kamar yang bisa ditempati karena kedua kamar lainnya masih berlantai tanah dan berdinding bata, belum tertutup semen. "Nah, 4 orang dari kalian bisa tidur di kamar ini. 2 lainnya bisa tidur di garasi atau ruang tengah rumahku, karena sepertinya terlalu sesak kalau kalian ber-6 tidur berhimpitan di kamar ini," saran Jenar. Mereka semua setuju dengan usulan itu. Pukul 7:30 mereka mulai berganti pakaian dan bekerja. Pak Pardi dan Pak Sugi sebagai tukang, dibantu oleh Heri dan Rianto sebagai laden, sebutan bagi pembantu tukang, mulai membuat dinding penyekat antara garasi dan tangga agar pandangan dari luar rumah tidak langsung menuju ke area privat rumah itu. Jenar meminta tolong Pak Anto dan Agus untuk memeriksa instalasi listrik di atas plafon. Agus memegangi tangga bambu yang dipanjat oleh Pak Anto. Tangga itu dipasang di kamar mandi yang terletak di dalam kamar. Pak Anto mulai merayap di atas plafon mencari kerusakan pada kabel listrik. "Bagaimana keadaan di atas, Pak?" teriak Jenar yang berdiri di pintu kamar mandi sambil mendongak. Pak Anto tampak bergumam sendiri. "Ada beberapa kabel yang mengelupas, Bu. Mungkin digigit tikus. Nanti saya ganti yang baru saja." "Baik, Pak." Pak Anto memerintahkan Agus untuk melemparkan gulungan kabel dan tas peralatannya ke atas plafon. Jenar meninggalkan mereka untuk memeriksa keempat tukang lainnya yang mengerjakan dinding pembatas. Setelah dirasa mereka bisa bekerja sendiri, Jenar pun membuka laptopnya dan mulai mengerjakan pembukuan. Sekitar 2 jam kemudian, Pak Anto turun dan menghampiri Jenar. "Ibu bilang lampu kamar dan kamar mandi sering kedip-kedip lalu mati ya?" Jenar mengalihkan pandangan dari layar laptop kepada Pak Anto. "Iya, Pak, lalu kenapa?" "Saya sudah cek kabelnya, masih bagus dan utuh, tidak ada yang terkelupas. Lampunya pun sudah saya coba dalam waktu lama, tetap menyala terang. Saya tidak tahu apa yang salah." Jenar mencerna perkataan Pak Anto dalam 2 detik. "Oh, ya sudah, Pak." Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Oh ya, Bu, dulu waktu pertama kali membangun rumah ini diberi sesajen dan bendera merah putih enggak? Saya tidak melihat bendera itu di kuda-kuda atap." Jenar menatapnya sedikit, lalu tertawa pelan. "Untuk apa, Pak? Kalau orang Jawa sebelum membangun rumah selalu mengikatkan bendera merah putih di sekeliling kayu belandar dan memberi sesajen berupa jajan pasar, bunga, dan lainnya di dalam tampah. Tujuannya untuk meminta izin sama danyang yang membau rekso, makhluk halus yang berkuasa di sini, supaya rumah yang dibangun nanti tidak diganggu."
Jenar menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan sambil tertawa dan menggelengkan kepala. Minta perlindungan itu kepada Allah saja, Pak. Jangan minta kepada yang begituan. Dulu selesai membangun rumah, saya mengundang para tetangga untuk selamatan dan makan bersama sebagai rasa syukur kok. Itu saja sih. Iya, Bu. Tapi lebih baik sebelum kita mulai membangun ini, sebaiknya kita siapkan sesajen dulu. Gusti Allah, aku benar-benar jemu dengan percakapan ini, umpat Jenar dalam hati. Bismillah saja, Pak. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Pak Anto membalikan badan tanpa berkata apa-apa lagi. Namun jelas terlihat raut kekesalan pada wajah pria parubaya itu saat mendengar bantahan Jenar atas usulnya. Sejujurnya, Jenar sama sekali tidak ambil peduli. Hari demi hari berlalu. Jenar bersyukur tidak ada kejadian aneh selama para tukang bekerja di rumahnya. Musim penghujan belum juga usai, membuat pekerja mereka tidak secepat perkiraan sebelumnya. Saat hujan turun di siang hari, Jenar meminta kepada para tukang untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah. Ia disibukkan oleh pekerjaannya sendiri, membersihkan rumah dan barang-barang dari debu pembongkaran, membelikan material dan mengurus para tukang. Setiap pagi dan sore, ia harus menyiapkan kopi dan makanan ringan untuk mereka serta sebungkus rokok untuk masing-masing tukang. Kamis sore hujan turun dengan amat deras. Jenar menyuruh Heri dan Rianto untuk memindahkan lokasi tidur mereka dari garasi ke ruang tengah. Atap di atas tangga yang belum tertutup rapat membuat air hujan mengalir ke garasi. Mereka akan basah kuyup bila tidak pindah ke ruang tengah. Malam itu petir menyambar-nyambar dan angin menderu kencang dari laut. Suaranya berputar-putar di atas rumah bagaikan tornado. Meski kamar tidurnya nyaman tanpa bocor, namun sulit sekali bagi Jenar untuk memejamkan mata. Perasaannya sungguh tidak enak. Menjelang tengah malam, tiba-tiba listrik padam. Jenar menyalakan 2 batang lilin dan mulai merasa mengantuk. Menjelang subuh badai mulai mereda. Pukul 6 pagi, langit mulai terang tanpa mendung. Seperti biasa, Jenar keluar dari kamar tidurnya untuk menyiapkan kopi dan jajan pasar bagi para tukang sebelum mereka mulai bekerja pada pukul 7.30 nanti. Namun saat menuju ruang tengah, ia melihat Heri sudah berpakaian rapi. Tas berisi pakaiannya sudah ditaruh di atas jok motornya. Ia menunggu Jenar keluar dari kamar. Jenar menatapnya heran. Loh, mau kemana, Mas? Tanya Jenar. Rianto yang asik merokok di depan pintu tampak menahan tawa saat melihat Heri yang salah tingkah mendengar pertanyaan itu. Bu, saya minta izin untuk pulang. Jadi saya minta upah saya sekalian pamitan, jawabnya malu-malu. Pemuda tanggung itu berdiri dengan gelisah. Loh, kenapa pulang? Ada masalah apa? Semalam gak bilang apa-apa, kok pagi-pagi malah pamitan. Lagi pula rencananya kan sampean pulang hari Sabtu sore bareng Mas Rianto, tanya Jenar beruntun. Maaf Bu, gak ada masalah apa-apa kok. Saya cuma takut sekali dan gak berani melanjutkan kerja di sini lagi, jawabnya gelisah. Ekspresi ketakutan tampak jelas di wajahnya. Takut apa, Mas? Tanya Jenar heran. Nanti biar Mas Rianto saja yang cerita, Bu. Saya mau pulang sekarang. Kalau upah saya belum siap, nanti hari Sabtu titipkan saja ke Mas Rianto. Ia bersikeras. Ada kok uangnya, nanti aku ambilkan, Mas. Minum kopi sama makan jajannya aja dulu. Buat ganjal perut di jalan, Mas, kata Jenar. Ia masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang upah Heri. Setelah meminum kopi dan makan jajanan pasar, Jenar memberikan upah dan Heri pun langsung pulang. Jenar kembali ke dapur untuk menyiapkan makan pagi dan bekal makan siang untuk Mayang. Lalu ia membuat secangkir kopi untuknya sendiri dan membawanya ke teras. Rianto mengobrol di pinggir jalan di depan rumah dengan para tukang lain. Mereka juga bertanya-tanya mengapa Heri pamit tiba-tiba. Tadi malam dia lihat penampakan, Bu, jawab Rianto dengan cengiran di bibirnya saat Jenar menanyainya. Lalu ia pun berkisah. Semalam mereka berdua begadang di ruang tengah sambil menonton film di televisi. Saat tengah asik menonton film, tiba-tiba listrik padam. Rianto menyalakan sebatang lilin dan diletakkan di lantai antara ruang tengah dan dapur. Meski di luar sedang hujan deras dan kilat menyambar-nyambar mengerikan,
tapi tidak menghalangi niat Rianto untuk duduk di teras. Ia ingin merokok. Jenar memang anti rokok dan melarang tukang-tukangnya merokok di area rumah. Heri memilih untuk tetap berbaring sambil main ponselnya. Tiba-tiba, ia seperti melihat sesuatu berwarna putih berkelebat di dapur. Antara kamar Jenar dan dapur mempunyai pintu penghubung. Ia berpikir sosok itu mungkin Jenar atau Mayang yang terbangun dari tidur. Namun sosok putih itu terus saja mondar-mandir berkelebat di area dapur. Heri pun mengalihkan perhatian dari ponselnya ke sosok itu. Ia duduk bersila memandang area dapur yang diterangi oleh cahaya lilin yang redup. Di sana, ia melihat sosok perempuan dari arah samping. Sosok itu mengenakan gaun putih dan berambut panjang tergerai. Ia melayang tanpa menoleh ke arah teman Heri. Beberapa kali sosok itu mondar-mandir lalu lenyap, menembus tembok dapur menuju ke arah belakang rumah. Heri seolah baru tersadar dari hipnotis dan spontan berlari menuju ke teras. Dengan gemetar ketakutan dan kedinginan karena hanya bercelana pendek, ia bercerita tentang penampakan itu. Rianto hanya tersenyum mendengar cerita temannya. Kan tadi sudah aku ajak ke teras, kamu gak mau. Padahal aku udah tahu perempuan itu dari tadi di sana, jawab Rianto dengan santainya. Ternyata belakangan Jenar baru tahu bahwa Rianto mempunyai kemampuan untuk bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, ia sudah melihat hal-hal aneh di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal Jenar. Selama tinggal di sana, untuk pertama kalinya Jenar mendengar pengakuan seseorang yang dihantui di rumahnya. Namun ternyata kejadian itu hanyalah awal dari rentetan kejadian-kejadian berikutnya. Selama 2 bulan merenovasi rumah Jenar, ada saja gangguan yang mereka alami, seperti melihat sosok pocong yang berdiri di sela-sela pohon pisang di samping rumah, penampakan ular besar yang merayap di tepi sawah di samping rumah yang tiba-tiba raib tanpa jejak, suara anak kecil yang tertawa dan berlarian di area dapur, barang yang berpindah tempat di depan mata, mimpi-mimpi aneh yang membuat mereka terbangun sambil berteriak ketakutan, dan banyak kejadian ganjil lainnya. Namun anehnya, hanya para tukang yang diganggu. Jenar dan Mayang sama sekali tidak pernah diganggu lagi. Sekitar 6 bulan kemudian Jenar kembali melakukan renovasi. Sayang sekali para tukang sebelumnya masih terikat pekerjaan kepada orang lain, sehingga ia pun harus mencari tukang yang baru. Lagi pula, setelah pengalaman dulu, Jenar tidak yakin mereka masih berani bekerja lagi di rumahnya. Kebetulan ke-6 tukang yang sekarang semua berasal dari Jatipati, sehingga tidak ada yang menginap di rumahnya. Pekerjaan renovasi sudah sampai di minggu kedua. Tengah hari itu, saat istirahat makan di dapur, salah seorang tukang yang dipanggil Pak Suradi bertanya pada Jenar, "Mbak, kalau saya bercerita seram, Mbak takut atau tidak?" Tanyanya dengan hati-hati. Kelima rekannya memandangnya penuh rasa ingin tahu. "Enggak Pak, saya enggak takut, cerita saja. Ada apa Pak?" Tanya Jenar sambil membersihkan kompor gas yang ternoda cipratan minyak goreng. "Tadi malam, sekitar pukul 11 atau 12, saya dan 2 orang tetangga saya datang kemari untuk berburu burung dan luwak di sekitar sawah depan rumah ini." Lalu lelaki itu pun mulai bercerita. "Salah seorang tetangga saya melihat ada sosok perempuan berambut panjang sedang berdiri di bawah pohon mangga yang berada di pojok depan rumah Mbak. Dia bertanya kepada saya, apakah perempuan itu anaknya Mbak? Lalu saya dekati perempuan itu karena saya penasaran. Anaknya Mbak kan rambutnya di atas bahu, bukan panjang sepinggang," kata Pak Suradi sambil menarik nafas tegang. Jenar menghentikan kesibukannya, lalu menatap Pak Suradi sambil bersedekap, bersandar pada meja dapur. Pak Suradi melanjutkan, "Jarak sekitar 2 meter dari tempat dia berdiri, dia melihat saya datang lalu melengos menyamping, menyembunyikan mukanya sambil memegangi batang pohon mangga yang sudah Mbak tebang. Saya tanya berkali-kali, 'Kamu siapa? Ngapain kamu di sini?' Tapi dia nggak mau jawab. Saya masih mendengar suara televisi di dalam rumah. Saya rasa Mbak Jenar masih melek waktu itu." "Iya Pak, saya tidur jam 3," jawab Jenar. "Nah iya, berarti saat itu Mbak Jenar masih melek. Jadi saya pergi. Jarak 10 meter saya nengok lagi.
perempuan itu sudah nggak ada. Mbak nggak takut? Saya saja sampai merinding loh nyeritain ini. Jenar tersenyum saja melihat ekspresi bergidik Pak Suradi dan logat Jawanya yang medok. Semalam kan anakku menginap di rumah budinya dan nggak ada juga saudara nginep di rumah ini, Pak. Biar sajalah kalau ada yang nungguin di depan rumah. Lumayan, nggak usah membayar satpam. Canda Jenar yang disambut tawa mereka. Tukang yang lain, Pak Prapto namanya, menimpali. Aku juga heran sama Mbak Jenar. Hanya tinggal berdua dengan Mbak Mayang, tapi kok berani sekali tinggal di sini. Aku aja yang penduduk asli sini, belum tentu berani kalau disuruh membangun rumahku atau tinggal di sini. Jenar tertawa pelan, lalu membalikan tubuh dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak ingin membahas hal itu. Seperti biasa, bila Jenar menjawab keingintahuan mereka, maka pertanyaan demi pertanyaan akan terus mencecarnya, tidak akan pernah berhenti. Meski mendapat banyak gangguan, rombongan tukang yang terakhir bisa menyelesaikan pekerjaan mereka selama 2 bulan. Jenar pun kembali ke Surabaya untuk mengurus usaha kantinnya. Mayang kembali tinggal di tempat indekos. Suatu hari di akhir pekan, Mayang meminta adik lelaki Jenar untuk menemaninya pulang karena ingin membersihkan dan memeriksa keadaan rumah mereka. Usia pamannya hanya terpaut 1,5 tahun lebih tua dari usia Mayang. Paman Mayang sedang mandi di kamar mandi yang terletak di dalam kamar utama. Saat itu ia berada sendirian di rumah karena Mayang sedang berbelanja sabun cuci ke warung tetangga. Saat ia keluar dari kamar mandi, dilihatnya sosok perempuan bergaun putih berambut sangat panjang berdiri di dalam kamar dengan posisi membelakanginya. Padahal waktu itu masih pukul 4 sore. Adik Jenar yang ketakutan hanya mampu berdiri gemetar di pintu kamar mandi sambil membaca-baca doa sampai sosok itu memudar dan menghilang. Setelah itu ia pun berlari keluar untuk menunggu Mayang pulang. Sejak saat itu, adik Jenar tidak berani menginap di rumah itu lagi. Entah mengapa setiap orang yang mengaku melihat makhluk halus di rumah itu selalu berkata bahwa wujudnya adalah sesosok perempuan berambut panjang. Namun tidak ada yang mengaku pernah melihat wajahnya. Demikian juga saat Jenar pulang ke rumah. Saat itu ia sedang menyapu daun-daun mangga kering yang berguguran di depan rumah saat tetangganya melintas dengan sepeda motornya. Lumayan ya Mbak, ada yang nungguin rumahnya saat Mbak sedang pergi. Saya sering lewat sini kalau malam. Dia ada di teras atau di ruang tamu. Saudaranya ya Mbak? Tanya tetangga itu. Oh iya om, sepupu saya atau keponakan saya yang kadang-kadang nungguin, dusta Jenar. Kadang ia berpikir lebih baik mengiyakan saja perkiraan mereka ketimbang membuat mereka ketakutan setiap kali melewati depan rumah itu. Baru beberapa hari yang lalu, Mayang bercerita tentang peristiwa aneh yang terjadi hampir 2 tahun silam. Waktu itu mereka masih mempunyai seekor anjing penjaga rumah. Jadi setiap sore, Mayang datang ke rumah untuk memberi makan anjing mereka dan membawanya jalan-jalan sebentar untuk buang air. Hari itu dia bersekolah hingga petang dan kecapean sehingga ketiduran di tempat indekos. Akhirnya ia baru sempat menengok rumah sekitar pukul 9 malam sambil membawa makanan untuk anjing mereka. Sesampainya di depan rumah, Mayang melihat anjing mereka berdiri waspada sambil memandang sesosok hewan garangan berbulu merah yang ukurannya melebihi dia. Mereka saling menggeram, tapi yang membuat Mayang heran adalah jumlah mereka yang lebih dari 30 ekor serta berukuran besar dan kecil. Seekor garangan yang ukurannya paling besar menghadap anjing itu. Beberapa garangan kecil lainnya mencoba memanjat teras rumah mereka yang posisinya lebih tinggi dari jalan depan rumah. Mayang memarkir sepeda motor di tengah jalan paving di depan rumah dengan mesin yang masih menyala. Ia menyorotkan lampu depan sepeda motornya seraya berusaha menghentak-hentakan kaki mengusir mereka. Usaha itu berhasil. Satu persatu garangan itu berhamburan menuju ke arah laut. Apa kamu gak takut? Tanya Jenar bergidik. Waktu itu aku sama sekali gak kepikiran kalau itu hewan jadi-jadian, Bu. Yang aku takutkan hanya kalau mereka memakan anjing kita. Aku hanya heran, kok ada garangan sebanyak itu mau menyerbu rumah. Biasanya kan hanya 1 atau 2 saja yang lewat. Selain itu,
Bulu dan mata mereka merah sekali, jawabnya. Itu sebabnya sejak awal ibu menyarankan agar kamu ke rumah itu saat sore, supaya nggak terjadi hal yang aneh-aneh. Kini anjing itu sudah mereka berikan kepada tetangga karena Mayang harus menempuh pendidikan di kota lain. Singkat cerita, Jenar pun akhirnya menikah lagi dan tinggal di Belanda, negara asal sang suami. Mayang masih sibuk dengan pendidikannya, sekaligus magang di sebuah perusahaan. Karena keadaan anak lelakinya dengan keluarga ayah dan ibu tirinya semakin memburuk, Jenar pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tujuannya hanya untuk bertemu mantan suaminya agar bisa meminta kembali anak mereka secara baik-baik dan diizinkan untuk membawa anak mereka ke Belanda. Namun sayang, mantan suami Jenar tidak mau memberi izin dan bahkan berupaya menghalanginya. Meski sang anak sudah memutuskan untuk ikut bersama ibunya. Tidak ada pilihan lain, terpaksa Jenar menempuh jalur hukum dengan cara menggugat hak asuh. Persidangan demi persidangan yang rumit dan berlarut-larut membuatnya semakin lama tinggal di Jatipati. Selama itu pula, bocah lelaki berusia 13 tahun itu tinggal bersama Jenar. Pada suatu akhir pekan, Mayang pulang ke rumah. Malam itu mereka bertiga menonton film di ruang tengah hingga larut malam. Setelah film usai, Bayu, nama anak lelaki Jenar, memilih untuk tidur di dalam kamar. Sedangkan Jenar dan Mayang memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Jenar mendengar Bayu berlari keluar kamar, lalu menghempaskan diri di antara Jenar dan Mayang dengan posisi tengkurap sambil menutup wajah. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar, lengket oleh keringat. "Ada apa?" tanya Jenar di keremangan ruang tengah. Semua lampu memang dimatikan kecuali lampu teras. Jenar membalikan punggungnya untuk menghadap ke arah sang putra. Aku takut, jawab Bayu terpatah-patah di sela dengusan nafasnya. Bayu semakin merapat lekat ke sisi tubuh sang ibu. Jenar tidak ingin menanyainya terlalu jauh. Ia hanya berpikir bahwa bocah itu telah mengalami mimpi buruk. Mereka pun melanjutkan tidur, meski Jenar tahu Bayu tidak bisa tidur lagi hingga pagi. Keesokan harinya, Mayang menanyai adiknya tentang kejadian semalam. Rupanya semalam ia juga mendengarkan. Bayu pun bercerita. "Aku tidur, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa di atas kasur. Aku diamkan dan tetap melanjutkan tidur. Tidak lama aku merasa tubuhku dilangkahi. Lalu tiba-tiba terasa ada sosok mengempaskan diri di sebelahku." "Kamu mimpi kali, emang kamu lihat?" goda Mayang dengan cengiran lebar. "Ya enggak lah, kan gelap di dalam kamar. Tapi kan aku ngerasa," si adik menjawab dengan sewot. Mayang tertawa senang karena berhasil menjahili adiknya. Jenar terdiam. Ia merasa sangat geram. Cukup sudah, kesabarannya sudah sampai pada titik akhir. Semua ini harus dihentikan. Makhluk apapun itu boleh saja mengganggu orang lain, tapi tidak anak-anak atau keluarganya. Melalui sebuah aplikasi, Jenar mengirimkan pesan kepada seorang temannya yang bisa melihat kehadiran makhluk halus. "Mbak, apa yang Mbak lihat dalam foto-foto ini?" tanya Jenar. Ia mengirimkan sebuah foto garasi dan sebuah foto ruang tengah di rumahnya. "Aku melihat sosok perempuan di lorong di ruang tengah ini, Mbak," jawab teman Jenar. "Tapi sebentar deh, aku tanyakan sama anakku. Dia lebih peka daripada aku." Chat mereka jeda beberapa menit. "Rumahmu sepertinya berada di pojok ya, Mbak," kata anakku. "Gak ada tetangga. Belakang rumah cuma disemen saja kan dinding dapurnya?" tanyanya memastikan. Jenar tersenyum membaca chatnya. Apa yang dikatakan putri temannya tepat sekali. Anakku bilang di kamar yang paling besar ada perempuan rambut panjang yang tinggal di situ. Di dapurmu ada sosok bayi bajang, bayi yang belum sempurna, tapi dia berlarian ke sana kemari. Tampaknya ada hubungan antara sosok perempuan dan bayi itu. Sepertinya itu ibu dan anak, jawabnya. "Masa sih, Mbak?" Jenar terkejut. "Iya, Mbak, mereka sudah berada di situ sebelum rumah Mbak dibangun. Jadi mereka menganggap itu rumah mereka juga." "Lalu siapa mereka?" "Aku nggak tahu, Mbak. Sepertinya dia meninggal saat melahirkan bayi itu. Entah meninggal atau mati dibunuh."
Mbak pernah dengar orang bernyanyi? Jenar mengingat-ingat. Sepertinya sih enggak mbak, tapi kalau barang jatuh sendiri sih sering. Kalau barang jatuh itu ulah bayinya. Dia suka main-main dan lari-larian, jatuhin barang-barang, terutama di dapur. Dia suka sekali main di sana. Tapi ibunya si perempuan itu kelihatan sayang banget sama anaknya. Bayi itu sering dibuai dalam gendongan dan dinyanyikan. Suaranya merdu, jawab teman Jenar. Jenar pun tercenung. Tiba-tiba terbit perasaan iba dalam hatinya. Ia juga seorang ibu dan pernah mengalami masa-masa sulit sebagai orang tua tunggal. Jangankan manusia, bahkan sesosok hantu pun ternyata masih punya perasaan sayang kepada anaknya. Mbak, kata sang teman menggantung. Hati Jenar berdebar melihat sang teman mulai mengetik lagi. Perasaannya menjadi tidak enak. Barusan aku tiba-tiba bisa melihat wajahnya. Dia jelek sekali, mengerikan. Giginya seperti terkikis habis. Gaun putihnya penuh noda darah, tapi tatapan matanya tidak marah atau mengancam mbak. Justru seperti sedang mengalami luka dan kesedihan yang mendalam. Aku kok jadi jatuh ibanya ya? Kata teman Jenar. Mungkin dia tidak ikhlas karena mati dibunuh mbak. Itu sebabnya dia gentayangan. Masih ada urusan yang belum selesai. Jenar mengira-ngira. Iya betul mbak. Ya sudah kalau begitu, biar saja dia tinggal di rumahku selama enggak mengganggu kami. Sepertinya memang dia tidak mengganggu keluargamu mbak. Mungkin karena dia merasa senasib denganmu dan merasa itu juga rumahnya. Makanya ia merasa perlu melindungi rumahmu. Iya mbak, setidaknya sekarang aku sudah tahu siapa yang tinggal di rumahku selama ini, ujar Jenar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.